mempersiapkan pagi-pagi berangkat. Sampai kebon jam 8 lewat. Sekarang setengah 9. Hujan. Ya. Baru kemarin doa dikabulkan. Hari ini doa tidak terkabul nih. Maksudnya mau cuaca yang bagus. Maksudnya mungkin hujannya sebentar. Tapi itulah, kadang kita mau rencana pagi-pagi, nyatanya tidak bisa pagi kerja ya. Jadi hidup ini jangan melawan rencana Tuhan. Tidak bisa kita lawan rencana Tuhan ya. Pas hari ini saya sebenarnya ada meeting di Mahkota, dan memang saya tidak bisa pergi berhubung ya ini tugas kerja yang tidak bisa saya elakkan. Ya inilah keadaan hidup. Jadi walau Anda berdoa belum tentu dijawab, tapi ada doa yang bisa dijawab ya. Jadi hujannya sudah reda, cuma membasahi, ngilangin debu. Itu pun debunya tidak hilang semua ya. Hujannya hanya lewat nih ya. Jadi keadaan sekarang tidak bisa ditebak. Ini tanggal 2 Agustus 2024. Sejarah di Bangka, kalau saya lihat baru tahun ini, kalau tahun kemarin kayaknya sudah panas ya, bulan 8. Karena kalau saya prediksi dari zaman dahulu, itu keadaan cuaca itu bulan 8 itu panas sampai bulan 10. Tapi ini bulan 8 ada hujan. Kemarin aja ada hujan, bukan daerah Kebon sini. Kira-kira 6 kilo dari sini ada hujan ya. Padahal kemarin tanggal 1 Agustus. Jadi ini 2 Agustus bisa hujan. Jadi dunia ini sudah tua. Tidak bisa ditebak. Tidak bisa diperkirakan oleh kepintaran manusia ya. Karena kepintaran manusia terbatas, tapi Tuhan yang tentukan. Jadi saya menunggu berhenti hujannya, berharap si sinar matahari panas. Itu doa saya pagi tadi, karena butuh sekitar kurang lebih 9 atau 10 hari saya harus menyelesaikan pekerjaan. Ada kemungkinan minggu pun saya harus kerja. Ini demi ekonomi yang ada di Bangka sekarang. Agak memprihatinkan. Tanpa kerja yang banyak di bidang segala usaha, tidak memungkinkan menghasilkan uang kalau kita hidup hanya pas-pasan. Kalau kita bukan hidup orang kaya ya. Kalau hidup orang kaya dia bisa atur waktunya ya, kapan saja dia bisa atur. Tapi kalau kita hidup yang pas-pasan, dengan dibantai ekonomi, sudah 2 tahun krisis ekonomi di Bangka, anjlok lah, tabungan habis ya, kerja bagus pun bisa anjlok ya. Seperti saya menawarkan POM ini dalam satu bulan terakhir ini, cuma 2 orang yang pasang. Itu pun sudah masuk 2 bulan ya, masuk 2 bulan. Betapa sulitnya keadaan ekonomi Bangka. Jadi akhir-akhir ini ditanya mau pasang tapi uang nggak ada. Jadi percuma juga kita kerja, mengeluarkan uang operasional lebih besar ya. Usaha lain juga jalannya asal jalan ya. Jadi tidak mengimbangin dengan biaya hidup ya. Keprihatinan di Bangka saat ini. Jadi saya harapan sebenarnya mau jadi gubernur
menjadi mujizat bulan Agustus ini, ketua partai atau pimpinan pusat bisa milih saya untuk jadi gubernur. Itu harapan saya, atau wakil gubernur, karena saya ingin sekali membantu Bangka Belitung ini. Berhubung saya banyak pengalaman di Jakarta, banyak pengalaman selama ini sepak terjang saya dalam berbisnis, dalam memberi masukan kepada pemerintah di Bangka Belitung ini, pemerintahan di Jakarta maupun di Indonesia. Berharap yang menjadi pemimpin, perhatikanlah kebutuhan masyarakat, jangan ditantang kebutuhan masyarakat. Bukan jadi pejabat mau mengikuti cara peraturan dari pejabat saja, tapi harus juga seimbang, harus mengikuti juga caranya kehidupan masyarakat yang dibutuhkan disediakan, ya. Itulah saya sekilas, berharap pemimpinnya yang pintar ekonomi, yang pintar infrastruktur, pintar tata kota, yang bisa mempunyai terobosan untuk membangun Bangka ini. Butuh 100 triliun dibangun dalam waktu 5 tahun. Jadi 20 triliun harus disediakan dalam 1 tahun. Itu yang saya pilih, pejabat yang mau membangun Bangka Belitung ini dengan biaya per tahun 20 triliun dalam 1 tahun, selama 5 tahun dia menjabat jadi gubernur, ya. Sehingga perekonomian Bangka Belitung ini bangkit dan inflasi bisa turun, tata kota infrastruktur bisa baik, dan kehidupan masyarakat bisa sejahtera, terutama penambang timah. Kalau saya jadi gubernur itu bebas larangan dari penambang timah untuk masyarakat kecil, ya. Karena saya lihat sekarang tambang timah ini tidak adil pengolahannya, hanya memihak kepada pengusaha-pengusaha besar, tapi rakyat kecil tidak diperhatikan sama sekali, sehingga perekonomian ambruk, ya. Karena kebutuhan yang dibelanjakan itu adalah dari masyarakat tambang timah, rakyat kecil di Bangka ini yang saya lihat, ya. Jadi dengan tambang timah rakyat kecil itulah yang bisa membangkitkan ekonomi Bangka Belitung, karena dengan mereka bertambang timah tanpa larangan, maka itulah bisa mensejahterakan masyarakat Bangka. Kalau tidak, siapapun pemimpinnya, ya, baik di provinsi maupun di pusat, tidak akan mengubah keadaan ekonomi Bangka dengan baik, ya. Hanya seperti ini sudah lewat 20 tahun, 4 periode memegang provinsi yang sudah berjalan, banyak kekurangan, dan perubahannya hanya sedikit saja, karena semuanya masyarakat yang membangun, bukan pemerintah, ya. Oke, sekian, semoga Anda puas tontonnya, dan Anda puas tekan subscribe saya dan like atau ngikutin saya di TikTok Bos Pemini Emas Berlian, dan YouTube-nya di James Caibong K.W Raja Baru Bunga Emas Berlian. TikTok yang lainnya ada TV emas belian, batu emas belian, banyak sekali, ya. Ada saya tulis yang YouTube terbaru sekarang, YouTuber TikTok emas belian kalau nggak salah, ya. Jadi tinggal tonton saja, oke. Dan yang lain-lainnya juga, ya. Oke, sekian. Pek 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 pek, mantap, luar biasa. Ini satu masukan buat pemerintah baik pusat maupun Bangka Belitung, dan masukan untuk motivasi gebrakan membangun Bangka